Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami mengenai creating a flexible organization atau konsep organisasi yang fleksibel. Sebelum pemaparan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya dengan Umi Safiatul Hani dengan NIM 141221189. Saya Selanjutnya, Disa Isnavandini dengan NIM 141221185. Selanjutnya saya Selasa Sabrina dengan NIM 141221186. Saya Nafila Rama Azrina dengan NIM 141221187. Saya Gilang Dian Prasetyo dengan NIM 141221188. okay, next. Oke, pokok bahasan yang pertama adalah job design yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Job design atau perencanaan pekerjaan atau desain pekerjaan adalah suatu rangkaian keputusan dalam menciptakan organisasi yang fleksibel, yang melibatkan penataan tugas dan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan ke dalam pekerjaan tertentu, sehingga dapat mendorong produktivitas dan kepuasan karyawan. Spesialisasi pekerjaan atau job specialization adalah pendekatan yang sering digunakan. Spesialisasi dalam ekonomi adalah suatu bentuk pembagian tenaga kerja di mana individu atau perusahaan memusatkan usaha-usaha produktif mereka pada sebuah kegiatan atau sejumlah kegiatan yang terbatas. Spesialisasi pekerjaan sangat diperlukan di setiap organisasi, karena pekerjaan sebagian besar organisasi terlalu besar untuk ditangani oleh satu orang saja. Ketika seseorang pekerja harus mempelajari satu tugas yang spesifikasi dan sangat terspesialisasi, individu tersebut dapat mempelajarinya dengan cepat dan melakukannya secara efisien. Contohnya, di perusahaan seperti Ford Motor Company, ribuan orang dibutuhkan untuk memproduksi mobil, yang lain untuk menjual mobil, kemudian yang lain juga dibutuhkan untuk mengendalikan keuangan perusahaan, dan sebagainya. Oke, next. Pokok bahasan yang kedua ada departmentalization yang akan dijelaskan oleh rekan saya Gilang. Selanjutnya ada departmentalization. Departementalisasi atau departmentalization adalah proses membagi tenaga kerja, fungsi, proses, atau unit organisasi menjadi kelompok-kelompok yang terpisah. Terdapat beberapa bentuk atau dasar pembagian departemen, yaitu 1. Pembagian departemen berdasarkan fungsinya atau functional departmentalization. 2. Pembagian departemen berdasarkan wilayah geografis atau geographic departmentalization. 3. Pembagian departemen berdasarkan produk. 4. Pembagian departemen berdasarkan pelanggan atau customer departmentalization. Next. Selanjutnya terdapat struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri mempunyai pengertian yaitu pengaturan tenaga kerja organisasi menurut tanggung jawab pekerjaan dan peringkat. Struktur organisasi sendiri mempunyai 3 bagian, yaitu yang pertama delegasi yang mempunyai pengertian suatu pelimpahan wewenang atau proses pengalihan tanggung jawab tugas dari seorang atasan kepada karyawan lain atau kepada bawahannya yang paling dipercaya atas suatu tugas atau pekerjaan yang diberikan. Kemudian yang kedua ada centralization yang mempunyai arti semua kekuatan pengambilan keputusan berada di tingkat manajemen paling atas. Mereka mengambil bentuk piramida dengan pemimpin atau tim eksekutif di puncak yang bertanggung jawab untuk membuat semua keputusan. Di bawah mereka adalah manajer departemen yang mengawasi supervisor. Pengawas ini memimpin para pekerja pada tingkat terendah dalam hierarki. Kemudian yang ketiga, terdapat decentralization yang mempunyai pengertian yaitu dalam sistem OS ini, manajer tingkat menengah dan bawah organisasi membuat keputusan sesuai dengan budaya atau undang-undang setempat.
Hal ini membuat manajemen puncak mengarah perhatiannya pada keputusan-keputusan besar. Kemudian berikutnya terdapat types of organizational structure. Yang pertama ada hierarchical, yaitu jenis struktur organisasi terpusat. Ada hierarki pekerja dengan pemimpin di atas pekerja di bawah dan penyedia ditempatkan di antara untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian yang kedua ada flat, yaitu struktur organisasi ini tidak memiliki hierarki apapun, tidak ada yang memerintahkan atau mengontrol karyawan. Sebaliknya, keputusan dibuat di setiap tingkat manajemen. Kemudian yang ketiga ada flatarchy, yaitu mencakup fitur OS hierarkis dan datar. Ini adalah bentuk sementara OS yang muncul hanya ketika produk baru dibuat, ketika perusahaan berusaha mengembangkan sistem dukungan pelanggan baru. Kemudian ada fungsional, yaitu struktur organisasi fungsional menciptakan serangkaian departemen tetap berdasarkan fungsi tertentu. Contohnya seperti SDM, akun, pemasaran, dan lain-lain. Fungsional memisahkan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan masing-masing departemen. Kemudian selanjutnya ada divisi, yaitu jenis struktur organisasi ini berperan ketika sebuah perusahaan telah tumbuh secara eksponensial menjadi raksasa di sektornya. Misalnya, perusahaan pakaian raksasa akan memerlukan divisi terpisah berdasarkan kelompok pelanggan, jenis produk, dan lokasi geografis. Kemudian yang terakhir ada divisional, yaitu di bawah struktur organisasi ini tidak ada batasan yang jelas tentang peran dan tanggung jawab sumber daya. Sumber daya dapat DIB divisional agikan ke seluruh tim yang berbeda untuk memastikan pemanfaatannya secara maksimal. Next. Selanjutnya ada span of management yang akan dijelaskan oleh rekan saya Sabrina. Oke, span of management atau rentang manajemen. Rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tertanggung pada jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Jadi ada dua alasan mengapa penentuan rentang manajemen yang tepat adalah penting. Rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisiensi dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Terlalu melebarnya rentang dapat berarti bahwa manajer harus mengendalikan jumlah bawahan yang besar sehingga menyebabkan tidak efisien. Sedangkan rentang yang terlalu sempit dapat menyebabkan manajer tidak digunakan secara sepenuhnya. Ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Semakin sempit rentang manajemen, struktur organisasi akan terbentuk tali dengan banyak tingkat pengawasan di antara manajemen puncak dan tingkat paling bawah. Rentang manajemen yang melebar akan menghasilkan struktur yang berbentuk flat, yang berarti tingkat manajemen semakin sedikit. Struktur ini akan mempengaruhi efektivitas manajer di semua tingkatan. Next. Selanjutnya ada organizational struktur. Struktur organisasi itu adalah tentang bagaimana suatu perusahaan diatur dan bagaimana kegiatan tertentu diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk dengan mengatur tugas, tanggung jawab, pengambilan keputusan, alur kerja, saluran komunikasi, dan hierarki. Yang pertama, struktur organisasi fungsional, yaitu pembagian kerja dalam bentuk struktur organisasi fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya, seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang kedua, struktur organisasi divisional. Struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Yang terakhir ada struktur organisasi metrik
yaitu susunan organisasi yang dibentuk untuk mengerjakan berbagai proyek yang dikembangkan oleh perusahaan. Oke, ini adalah referensi yang kita gunakan untuk memaparkan materi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih.